Di antara amalan juga adalah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengaruh kemaksiatan terhadap susahnya seorang untuk bangun malam? Ada satu perkataan yang disebutkan, satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dinilai sahih oleh para ulama. Kata Rasulullah, "Wa innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang ini akan dihalangi dari rizki, dari kebaikan karena dosa yang ia kerjakan. Kalaulah salat malam ini adalah rizki yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah bukakan kepada kita, ternyata akan ditutup pintu menuju salat malam ketika seorang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada beberapa perkataan ulama sangat indah ketika menerjemahkan daripada hadis ini. Di antaranya adalah Ad-Darani. Ad-Darani ini di antara ulama hadis. Beliau katakan, "Man ahsana fi naharihi kufi'a fi lailihi. Wa man ahsana fi lailihi kufi'a fi naharihi." Kata beliau, barang siapa yang berbuat kebaikan di siang hari, maka Allah akan cukupkan baginya kebaikan di malam hari. Artinya apa? Di siang hari dia tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan untuk berbuat baik di malam hari. Allah akan mudahkan untuk sholat malam. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat baik di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, akan cukupkan kebaikan di siang hari. Maka ini adalah bentuk kelaziman. Di siang hari kita bermaksud kepada Allah, Allah akan haramkan, Allah akan tutup pintu kebaikan di malam hari. Begitu juga ketika di malam hari kita berbuat kebaikan, maka di siang hari Allah akan bukakan kepada kita kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita semua. Begitu juga ada satu perkataan ulama, yaitu perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ini Al-Hasan Al-Basri ini di antara ulama yang sangat menjadi referensi perkataannya. Kata beliau, "Innal 'abda la yudhniba dzanba fayuhramu bihi qiyamul lail." Kata beliau, seseorang yang melakukan dosa, maka ia akan terhalang untuk sholat malam. Berat rasanya untuk mendirikan sholat malam. Begitu juga Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini pernah kita jelaskan, dulunya adalah seorang pemalak. Dulunya seorang yang selalu membuat kerusakan di masyarakatnya. Pembegal. Akan tetapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah taubat menjadi rujukan ulama di semua perkataannya, baik itu di bab ibadah, di bab akhlak, di bab akidah. Di antara perkataan beliau berkaitan tentang salat tahajud ini, kata beliau, "Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatska khoti'ataka." Kata beliau, sesungguhnya engkau terhalang dari rahmat Allah, yaitu ketika engkau susah untuk bangun malam, susah untuk puasa siang, fa'lam annaka mahrumun mukabbalun. Sesungguhnya engkau ini terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terbelenggu atau dibelenggu oleh dosa-dosamu. Makanya penting bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail, untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan juga adalah kita nih makan secukupnya, tidak berlebihan. Karena semakin banyak kita makan, semakin juga perut ini berat, berpengaruh ke mata kita. Begitu juga bertafakur tentang keadaan di akhirat. Bagaimana dahsyatnya keadaan di akhirat. Di kuburan bagaimana siksa kuburan yang sangat dahsyat. Ketika di akhirat juga bagaimana keadaan yang sangat genting. Dan ternyata di antara kemudahan yang akan kita dapati di akhirat tersebut adalah pintunya pintu tahajud. Maka ketika kita bertafakur seperti ini, menjadi trigger kita untuk mendirikan sholat tahajud. Selanjutnya adalah mempertebal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus mempertebal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat tahajud? Karena sholat tahajud ini adalah satu gambaran seseorang berkholawat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mengenal, tidak ada orang yang mengetahuinya. Di gelapnya malam dia mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, qiyamul lail. Maka yang seperti ini tanda seseorang cinta. Kalau kita sedang cinta kepada lawan jenis kita, biasanya pengen berduaan terus. Begitulah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dia berkholawat, bermunajat qiyamul lail di setiap malamnya.
Makanya Al-Imam Fudail bin Iyad ini mempunyai perkataan tentang kholawatnya di malam hari. Kata beliau, "Idza gharabatis syamsu farihtu bizzalam li kholwati bi rabbi." Ketika matahari terbenam, maka saya senang karena malam sudah datang. Saya bisa bermunajat, berkholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tala'atil fajr hazintu lidukhulin nasi alayya. Akan tetapi ketika matahari terbit, maka saya sedih karena akan banyak manusia yang datang kepada saya. Jadi malam ini adalah waktu yang paling dicintai oleh orang-orang soleh. Karena apa? Waktu terbaik mereka untuk bermunajat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala.